Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Naim dengan nomor NIM 11920714513. Di sini saya akan melakukan tugas hak asasi manusia ataupun HAM dengan judul Hukum Acara Peradilan HAM tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hukum Acara Peradilan HAM. Ketentuan hukum acara proses peradilan hak asasi manusia sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam bab 4 pasal 10 sampai 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun prinsip secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM masih dominan bersandarkan pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Secara garis besar diurut dalam beberapa bagian. Yang pertama, penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang pertama, penangkapan pasal 11. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ayat 1, penangkapan disertai pula dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan. Ayat 2, kemudian memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan. Ayat 3. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada. Dan yang kedua, penahanan pasal 12 sampai 17. Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Pasal 12 ayat 1. Hakim pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 12 ayat 2. Termasuk pemerintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 12 ayat 3. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 hari. Dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Pasal 13. Sedangkan penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 hari. Dapat diperpanjang untuk paling lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Pasal 14. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Pasal 15. Kemudian penahanan untuk kepentingan pemeriksaan
Kemudian penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di pengadilan tinggi dapat dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai daerah hukumnya, pasal 16, serta penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari oleh Ketua Mahkamah Agung, pasal 17. Yang menarik sebagai kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah alasan penahanan. Alasan penahanan dalam hukum acara ini didasarkan atas alasan subjektif dari penyidik atau majelis hakim atas kondisi yang disyaratkan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan atas adanya bukti permulaan yang cukup, kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan pelanggaran HAM yang berat adalah alasan atas penilaian dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atau hakim yang memeriksa terdakwa. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang juga mensyaratkan adanya unsur objektif untuk dapat dilakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa. Yang ketiga, penyelidikan, pasal 18 sampai 20. Dalam hal penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun dalam kurung Komnas HAM. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat, pasal 18. Kekhususan penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM ini merupakan penyelidikan yang sifatnya pro justitia. Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan terkecuali upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia. Kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM ini sungguh menarik, karena bila dibandingkan dengan negara lain, hingga saat ini baru satu-satunya Komnas HAM yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Kewenangan ini sudah lebih maju dibandingkan ketentuan dalam prinsip-prinsip Paris. Wewenang penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 19. Huruf A, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. B, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta mencari keterangan dan barang bukti. C, memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya. D, memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya. E, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. F, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. G, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa yang pertama, pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu. Yang keempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. Seterusnya, penyidikan, pasal 21 dan 22. Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, pasal 21 ayat 1. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat, pasal 21 ayat 3. Penyidik wajib diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik, pasal 22 ayat 1,
dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila dalam batas waktu tersebut penyidik belum dapat diselesaikan penyidikan, dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya pasal 22 ayat 3. Bila hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung pasal 22 ayat 4 sampai penyidikan dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan sederajat ketiga berhak mengajukan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 22 ayat 6. Selanjutnya penuntutan pasal 23 sampai 25. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung pasal 23 ayat 1. Dalam hal penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat pasal 23 ayat 2. Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima pasal 24. Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasal 25. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung pasal 28 ayat 1 dengan jumlah hakim sekurang-kurangnya 12 orang. Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Menyangkut acara pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari sejak terhitung perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM pasal 31. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi pasal 32 ayat 1. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Sedangkan dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung pasal 33 ayat 1. Pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 orang terdiri atas 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc pasal 33 ayat 2. Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sekurang-kurangnya 3 orang pasal 33 ayat 3. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan 1 kali masa jabatan selama 5 tahun pasal 33 ayat 4. Di sini yang saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.